bulan juga terus berganti, zaman-zaman pun terus berubah. Baik, saudara pendengar, saatnya kini kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca ya bersama BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Saya telah tersambung bersama Prakirawan BMKG, ada Bung Febri. Halo, selamat pagi Bung Febri. Halo, selamat pagi, Bang. Baik, apa kabarnya Bung Febri pagi ini? Sehat, Bang, sehat. Sehat Bung Febri ya. Baik Bung Febri, bagaimana informasi perakiraan cuaca untuk di pagi dan siang nanti? Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiraan cuaca mulai dari pagi sampai siang hari nanti. Wilayah Loks Mawe, Bandara Maluku Saleh, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa sekitarnya kita prediksi cuacanya hari ini cerah berawan hingga berawan dengan suhu mulai dari 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Biren dan bulan meriah kita prediksi berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan di sore menjelang malam hari. Begitu. Iya, ini dalam beberapa hari terakhir ini kan terik ini. Ini ada nggak titik-titik hotspot yang ditemukan ini, Bung Febri? Hotspot beberapa hari ini belum ada sih, Bang, di Provinsi Aceh. Mhm. Ya. Baik. Kalau untuk Ini tinggi gelombang sendiri nih, gelombang hari ini maksimum 2 meter, tapi kondisi ini memang relatif jauh dari pesisir. Diikuti juga dengan kecepatan angin yang lumayan tinggi di laut. mhm, Hari ini bisa mencapai 30 sampai dengan 40 km per jam. Juga di daratan kita pantau 2-3 hari belakangan ini kecepatan angin lumayan tinggi, maksimum bisa sampai 30 sampai dengan 35 km per jam. Dan kita prediksi masih akan terjadi hari ini. Gitu. iya. Baik Bung Febri, terima kasih atas informasi perakiraan cuacanya. Selamat pagi. Sama-sama, Bang. Selamat pagi. Demikian info cuaca. Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Nanti kita akan berjumpa di Bincang Pagi, jangan kemana-mana, masih bersama kami di Pro 1 Loks Mawe. Dengan topik pembahasan kita yaitu mengenai penetapan calon terpilih ya sesuai dengan PKPU.
Ya, saudara pendengar, selamat pagi untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Loksmawe. Baik pendengar, pagi ini kita kembali berjumpa di Bincang Pagi ya. Seperti biasa untuk pagi ini saya tidak sendiri. Sudah ada partner saya yang menemani. Ada Bung Denny Pribadi Yusman. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maimun. Ya, Bung Denny. Ya. Sempat diguyur hujan tadi sejenak ya. Iya, ini suasana yang agak beda pagi ini ya. Beda. Setelah diprediksi oleh BMKG kemarin 3 hari ya, dari tanggal 27, 28, 29 hari ini. 3 hari panas menyengat. Iya. Nah, aduh, panas memang Loksmawe beberapa hari terakhir ini. Tapi di perairan itu gelombang tinggi. Gelombang ya, tinggi. diprediksi angin juga kencang. Baik. Oke, itu Bicara kondisi cuaca. masalah suhu panas, Bagaimana? ini juga topik kita panas juga nih. Panas? Panas. Enggak, adem. Baik. Pemilu ya, pemilu damai ini. Oke. Jadi pagi ini Bung Mimun dan juga para pendengar kami akan ngobrol tentang penetapan calon terpilih ya. Kita akan ngobrol tentang penetapan calon terpilih tapi sesuai yang tercantum dalam PKPU, peraturan KPU, Bung Mimun. Jadi memang sudah ada tuh di peraturan KPU bagaimana penetapan calon terpilih. Yang kita undang begini karena Loksmawe. Kenapa Loksmawe? Karena Loksmawe hampir selesai. Hampir selesai pleno suara di Kecamatan Muemun. Iya. Nah, kalau biasanya via telepon, kali ini istimewa. Istimewa spesial kali ini narasumbernya ada bersama saya nih. Benar. Ada bersama kita Muemun. Kita sapa ya. Baik, silakan. Ya. Yang pertama ada anggota KIP Kota Loksmawe, Bung Armiadi sih. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Yang kedua ada juga bersama saya anggota Panwasli Loksmawe, Yuli Asbar. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, salam semua buat pemirsa RRI. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dua komisioner ada di satu penyelenggara, satu pengawas ya, Bung Mimun. Satu pengawas bersama saya ini. Ini mereka ini dalam beberapa hari terakhir nih kayaknya tidurnya itu paling cepat jam 3 malam ya. Ya, oke. Karena kesibukan yang saat ini sedang rekap suara ya, berlangsung terus berjenjang, bertahap berjenjang ya. Dari sekarang ini masih di kecamatan sepertinya. Tapi saya tanya langsung lah ke Bang Armia atau Bung Armia. Gimana Bang? Proses rekap ini setahu saya kemarin Blang Mangat, Muara 2, Muara 1 tuntas ya. Nah, oke. Ya, baik, untuk tepatnya untuk hari ini itu sudah semua kecamatan sudah masuk. Kalau untuk Blang Mangat itu kemarin di tanggal 24 ya kalau nggak salah. Iya, tanggal 24. Untuk Muara 2 di tanggal 25, Muara 1 juga tanggal 25. Dan Banda Sakti tadi malam. Saya konfirmasi barusan tadi malam. Okay. Tadi malam logistik kotak suaranya sudah dikembalikan ke KIP Kota Loksmawe dan barusan juga saya konfirmasi ke PPK juga telah dikirimkan berkas soft copy-nya ke saya, yaitu di tingkat kecamatannya. Berarti fix ini sudah 4 kecamatan sudah tuntas. Kita tunggu saja nanti direncanakan di tanggal Sabtu atau hari Minggu, Sabtu dan Minggu kita rencanakan 2 hari untuk pleno di tingkat kabupaten kota. Ya. Ini berarti kecamatan ya, sudah pleno ya, penetapannya itu pleno penetapan ya sama saja gitu kan? Bukan. Oh, oke. Bedanya di mana? Iya, bedanya gini. Kita ini masih tahap rekap suara. Jadi ini masih tahap rekap suara, tidak ada hubungannya dengan penetapan. Jadi ini masih kita menghitung suara dari TPS kemarin itu, kemudian dari ke tingkat kecamatan, namun nanti ke tingkat KIP atau kota
namun kemudian tingkat provinsi baru nanti ditetapkan suara sah oleh KPU RI. Nah, setelah ditetapkan oleh KPU RI suara sahnya, tidak adanya permasalahan di MK, baru nanti kita tetapkan perolehan kursinya. Nah, gitu. Oke. Jadi beda antara pleno dan penetapan ya. Ya. Pleno itu berarti mengunci sementara lah ya gitu ya. Kalau pleno itu artinya adalah pembahasan. Ini istilahnya ini pleno rekap suara. Kalau pleno itu adalah rapat yang diputuskan bersama oleh di jenjang tiap-tiap jenjang itu. Ya. Gitu. Ada misal disetujui oleh saksinya masing-masing gitu ya. Ada Panwascam juga gitu, ada PPK. Jadi di kecamatan tuh mereka yang setuju sepakat maka pleno gitu rapatnya. Oke. Kalau tidak sepakat berarti hitung ulang gitu ya. Di dalam KPU itu keputusan tertinggi itu adalah pleno. Pleno ya. Oke. Ya, saya ke Bang Yuli nih, dari Panwas. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Panwas juga berjenjang ya, sama dengan KIP ya, yang sekarang ini berjenjang, Panwas juga berjenjang mengawasinya, begitu? Iya. Kalau untuk rekapitulasi kecamatan itu kewenangannya itu memang berada di Panwascam, pengawas kecamatan, sehingga semua pihak atau semua proses di kecamatan itu prosesnya adalah yang lebih dominan itu adalah Panwascam. Nah, misalnya ada di mana ada saksi yang keberatan itu dilakukan melalui proses kecamatan, sehingga nanti kecamatan akan menyurati PPK dan juga menembuskan kepada kami di Panwas kota. Nah, jadi kita juga berjenjang sama prosesnya. Nah, misalnya ada proses seperti 2 hari yang lalu itu ada pihak yang keberatan, itu juga melalui Panwascam. Jadi Panwascam itu akan memberikan keberatan apanya? Saran misalnya kepada PPK dan itu diteruskan kepada Panwasli Kota Lusmawi. Apa namanya? Keberatan yang bagaimana? Misalnya di Muara 1 kemarin itu ada pihak yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi. Nah, itu nantinya pada saat itu kita memberikan saran perbaikan kepada, maksudnya kita itu artinya Panwascam. Panwascam itu memberikan saran perbaikan kepada PPK untuk menindaklanjuti permintaan dari saksi partai. Nah, itu juga ditembuskan kepada kita. Nah, kita memberi ruang itu melalui kecamatan. Nah, apabila memang ini nantinya, karena ini berjenjang, apabila tidak bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, maka nanti akan diselesaikan di tingkat Panwasli Kota Lusmawi pada saat pleno rekapitulasi di Kota Lusmawi. Jadi juga berjenjang juga. Berjenjang juga ya. Tapi yang itu selesai. Yang keberatan kemarin itu belum selesai. Jadi nanti akan kita selesaikan di prosesnya, akan kita selesaikan di rekapitulasi Kota Lusmawi. Apa keberatannya, Bang? Saksi partai merasa keberatan karena perolehan suara dari masing-masing partai itu tidak sesuai dengan rekapitulasi yang mereka punya atau yang sudah dicatat dari saksi-saksi mereka per hari. Jadi, tiap hari itu kan saksi partai itu mencatat hasil dari setiap TPS. Nah, ketika direkap itu tidak sesuai dengan hasil catatan mereka harian. Nah, itu dilakukan keberatan. Oh, ada juga ya terjadi begitu ya, Bang? Ya, dalam proses ini kan pasti meninggalkan 1-2 lah. Jadi kalau kita bilang kan 0 atau juga. 0 konflik nggak mungkin juga. 1-2 pasti mungkin ada. Tapi maksudnya masih dalam kerangka dan ruang yang tersedia. Artinya memang ada proses yang tersedia untuk kita lakukan proses penyelesaiannya.
Oke, kita juga kemarin pernah PSU ya, pemungutan suara ulang. Lah, sudah terik aja nih. Tadi mendung, sekarang sudah terik tiba-tiba cuacanya ya. Oke, pernah pemungutan suara ulang di Kampung Jawa. Artinya kita nggak benar-benar sukses ya pemilu kemarin, Bung Hermia. Malah penyelenggara yang berbuat ininya, melanggar etika. Ya, terkait dengan PSU di Banda Sakti itu ada beberapa catatan yang diberikan oleh Panwas Lih Kota Lusmawe. Makanya kita direkomendasikan untuk pembuatan pemungutan suara ulang. Namun telah dilakukan di tanggal 22 kemarin. Tapi saya dapat infonya peserta pemilihnya tidak seramai pada hari H 14 itu. Hampir setengah ini tidak datang pada saat PSU itu, Pak. Ya, itu dia yang imbas ya. Yang menjadi imbas kan gitu. Jadi bisa jadi kan tidak semua orang yang bekerja itu bisa diliburkan. Nah, kan gitu. Jadi, karena banyak hal, kalau misalnya di tanggal 14 itu walaupun misalnya kita diberikan misalnya apabila kita memberikan menampakkan surat C pemberitahuannya itu akan diberikan izin. Namun kan animo masyarakat terkait dengan hal itu mungkin agak sedikit berkurang dibandingkan dengan tanggal 14 Februari yang pada semuanya kan orang menggunakan hak pilihnya. Terus gini, Bung Hermia, mungkin nanti Bang Yudi juga bisa menambahkan. Saya cek ke semua kecamatan kemarin saat rekap itu, yang terjadi itu adalah banyakan salah tulis, Bang. Misalnya C hasil dengan C salinan. Itu itu yang menjadi patokan kita adalah C hasilnya. Namun C salinan itu adalah untuk barometer ataupun cross check terhadap C hasil itu yang dibagikan ke setiap saksi dan PTPS di TPS. Namun kita mengakuinya karena proses yang begitu panjang dan melelahkan itu karena yang ditulis itu adalah disalin dari C hasil itu ke C salinan. Di proses itulah yang menjadi nantinya miss ya. Miss. Karena waktu ditulis itu kita saksikan sendiri ya Pak Yuli ya. Itu di subuh hari itu ditulis disalin itu. Sudah tidak tidur nyalin itu lagi subuh menyalin. Makanya dipastikan kita banyak di saat pleno kecamatan kemarin itu disitulah untuk mengoreksi C salinan itu di depan para saksi dan panwascam. Itu dia. Itu memang benar-benar salah tulis tuh ya. Karena dipastikan gini, di saat ditulis itu kan juga disaksikan oleh PTPS dan saksi. Dan juga PTPS dan saksi juga sama-sama kelelahan. Makanya mereka hanya mengecek salah tulis itu kebanyakan itu adalah di saat penjumlahan, di saat proses yang administrasinya misalnya jumlah suara sah dengan jumlah suara tidak sah. Di situ aja yang menjadi selisihnya. Gitu. Kemarin PPK menyatakan bahwa kami berpatokan pada hitung lidi angka lidi itu gitu. Ketika ada yang perbedaan antara C salinan dengan C hasil gitu ya. Jadi hitung lidi itu yang jadi pedoman. Tellingnya. Panwascam juga menemukan itu. Maksudnya banyak ya. PPK mengakui kemarin kesusahan mereka ketika C hasil dengan C salinan itu berbeda terus. Ya Bang. Hampir semua TPS kejadiannya ya. Ya, tadi saya koreksi dikit sih, yang di PSU kemarin itu jumlah yang hadir itu mendekati jumlah pemilih saat tanggal 14. Jadi dari hasil yang kita lihat itu saat pemilihan itu 217 pemilih dan kemarin itu 216. 216. Jadi satu orang yang malah yang hadir. Ada hadir ya. Cuman saya terima 100-an kesekian gitu kan. 216. 216 terakhir. Jadi DPT-nya itu yang hampir 300-an. DPT itu di TPS tersebut 290-an kalau nggak salah saya. Jadi memang yang 284 ya. Iya, sekitar itu. 284. Nah, yang hadir di tanggal 14 itu 217 dan kemarin itu 216. Nah, itu jadi cuma satu orang. Cuma mungkin karena bukan di hari
pencoblosan, ya, jadi tidak kelihatan tidak semeriah yang di tanggal 14 itu mungkin ya. Nah, terkait dengan tadi ada penulisan salah tulis, memang kami temukan di beberapa tempat dan itu kita lakukan pencegahan juga. Jadi langsung memang ada seperti kemarin itu di Banda Sakti. Jadi kalau kita hitung lidinya itu cuma 14, tapi ditulis di bawah itu 94. Jadi itu kan jauh ya. Jadi tapi karena memang kita langsung temukan, makanya ini kan proses rekapitulasi berjenjang ini juga meminimalisasi, memperbaiki ya. Nah, tapi apabila ini nantinya ada proses ya, pelanggarannya, ini kelalaian juga bisa didenda pidana gitu. Jadi bukan kelalaian itu terlepas, gitu. dapat melepas yang melakukannya dari jeratan pelanggaran. Jadi kelalaian juga di dalam di dalam hukum Undang-Undang 7 juga yang terkait dengan pidana itu juga ada. Kelalaian mengakibatkan kerugian dari orang lain gitu. Itu juga dapat dikenakan pidana. Bisa jadi kelalaian tuh, salah tulis di TPS. Iya, misalnya gini, kelalaian yang mengakibatkan. Jadi misalnya kelalaian yang mengakibatkan. Iya. Ya. Kalau dia tidak mengakibatkan berarti. Nah, itu apabila misalnya kelalaian itu dapat kita cegah, seperti yang tadi saya ceritakan, langsung kita temukan. Nah, itu artinya kita sudah melakukan pencegahan dari kelalaian ini dan tidak merugikan orang lain. Gitu. Oke. Ya, Bung Armian, ini apa? Penyelenggara yang di Kampung Jawa itu gimana? Maksudnya kemarin etik ya, pelanggarannya apa? Etik. Yang PSU di Kampung Jawa. Itu yang berhak menjawab itu Panwas. Oh iya, Panwas ya. Apa etik akhirnya? Ya, jadi kan kalau pelanggaran itu dia punya 3 dimensi dalam pelanggaran pemilu. Yang pertama itu adalah administratif, etik dan pidana. Nah, yang kemarin itu karena itu ada temuan atau hasil pengawasan dari Panwas. Kalau etik itu udah pasti, karena yang melakukan atau yang berbuat adalah penyelenggara. Bukan berbuat, artinya ada kejadian, ada fakta di lapangan itu tidak sinkron. Nah, artinya ini kalau mau kita katakan etik itu adalah ada proses kelalaian yang menyebabkan proses atau tahapan pemungutan suara itu tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkanlah PSU. Nah, ini kan berdampak luas ini. PSU ini berdampak luas, bukan hanya bagi partai politik tapi juga bagi anggaran negara kan, karena ini harus mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan itu. Jadi kelalaian yang seperti itu juga harus dilihat juga dari dimensi pidana juga. Nah, kami sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan ini sedang kita proses. Dan memang sepertinya memang mengarah ke pidana. Oh, pidana. Ada unsur pidana. Oke. Karena kesengajaan itu ya, bukan lalai lagi kan? Ya, setelah kan ini kan butuh pembuktian ya, bahwasanya memang ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Jadi memang itu butuh nantinya kalau pidana ini akan masuk ke Kemtragakumdu untuk pembuktian itu. Nah, jadi kemarin sudah mengarah ke pidana. Hal tersebut sudah mengarah ke pidana. Nanti akan kita bahas bersama tim Gakumdu. Tapi yang etik itu sudah pasti. Kenapa? Karena mereka adalah penyelenggara pemilu, sehingga itu mereka bisa dijerat dengan pelanggaran etik. Oke, jadi itu lanjut terus ya. Saya kira ini kemarin PSU udah selesai berarti ini. Ternyata itu ada ininya. Iya, itu residu dari suatu proses PSU. PSU ya. Ya. Karena kan faktanya waktu itu si penyelenggara ini punya kertas suara lebih ya. Surat suara lebih ya. Isi kotak di dalam kotak suara itu jumlahnya bervariasi. Jumlahnya bervariasi ya. Dan jumlahnya juga signifikan lah, misalnya. Dan videonya viral. Saat hari itu ada yang rekam. Iya, itu beda lagi bang. Oh, itu beda lagi. Itu beda lagi. Oh. Tapi di kawasan yang sama.
Oh itu, Masya Allah. Yang PSU itu bukan Bukan yang di viral TikTok itu. PSU itu malah di TPS 13, yang viral itu di TPS 16. TPS 16 kejadiannya itu juga Sudah kita proses juga. proses juga, tapi nggak PSU. Tidak PSU, karena itu dapat dicegah yang tadi saya sampaikan. Oh gitu, juga diproses Sudah oleh diproses. Panwas nih. Ya, sudah lakukan klarifikasi kepada semua KPPS. Dan- Pidana juga Pak. Ancamannya apa pidana juga? Kalau di ini sedang, yang kalau etik udah pasti, itu udah pasti. Tapi kalau pidana sedang kita lihat. Oh. Jadi kalau yang 13, ya kalaupun saya tidak bisa pastikan, memang unsur kepidananya sudah ada. Yang di 16. Banda Sakti ya banyak kasusnya ya? Banyak kejadiannya Banda Sakti ya. Ininya dapil Banda Sakti ya. Dinamikanya lebih Di Banda Sakti ya. lebih kencang. Lebih kencang ya. Ini siapa caleg-calegnya di Kampung Jawa ini? Oke, baik. Bung Armin, nanti penetapannya bagaimana nih? Saya lihat sekarang udah rekap rekap itu kan ada nanti jumlah total. Oh, pertama direkap DPT dulu ya. Jumlah DPT, terus suara yang digunakan atau suara yang sah, lalu suara yang tidak sah, kemudian total suara gitu ya. Saya perhatikan di rekap kecamatan itu seperti itu ininya, input akhirnya gitu ya, sebelum pleno. Lalu ada suara-suara kan? Ada suara caleg ya, suara partai, baru kemudian suara total. Malah di bawahnya ada lagi per TPS tuh suaranya ya. Oke, jadi nanti itu penetapannya sesuai suara yang itu, Bang. Ya. Ini Jadi gimana? seperti ini. Jadi kan yang baru sekarang itu adalah rekap di tingkat kecamatan. Seperti yang dikatakan Pak Yuli tadi. Iya. Jadi ini akan lari ke kita ataupun akan bergerak nih dari kecamatan ke KIP Loksmawe. KIP Loksmawe nanti akan membuka kontainernya ataupun misalnya kotak yang dikirimkan ke kita. Jika nantinya ada berkas yang keberatan misalnya seperti yang dijelaskan tadi, maka kita akan lakukan itu dulu. Nah itu dia. Jadi kita berdasarkan apa yang dikirimkan dulu, nanti PPK akan membacakan di pleno kita, akan membacakan hasil-hasilnya. Namun nanti setelah kita jika nanti suaranya dianggap sah, maka kita akan plenokan di tingkat kabupaten kota, baru nanti kita akan bergerak lagi ke provinsi nanti. Nah, nanti juga proses yang sama, provinsi nanti bergerak ke KPU RI. Nah, gitu. Baru nanti ditetapkan oleh KPU suara yang sah. Namun diberikan ruang jika nanti partai ingin menggugat suara yang diputuskan oleh KPU itu ke Mahkamah Konstitusi, ke MK ya. MK. Baru setelah KPU nanti kita baru tentukan kursinya. Setelah 3 hari, proses di MK, maka nanti KPU menetapkan, baru nanti dikirimkan surat ke kita melalui Mahkamah Agung, baru nanti kita menetapkan menggunakan metode Senlegu itu. Senleg. Apa istilah sebutannya? Senleg ya. Itu ya. Jadi walaupun hari ini telah mungkin sebagian masyarakat ataupun masyarakat telah membuat flyer ucapan selamat itulah. Jadi, namun prediksi gitu ya. itu masih kita anggap prediksi ataupun misalnya bentuk ungkapan dari masyarakat itu terhadap apa yang disuarakan. Namun pada hakikatnya itu belum dianggap sah karena belum diinikan oleh KPU RI. Mungkin mereka pun mengira-ngira berdasarkan suara internal yang mereka catat gitu ya. Mungkin dari situ mereka sudah bisa bayang, oh ini bakal walaupun itu nanti misalnya setelah hari Minggu KIP Kota Loksmawe menetapkan misalnya, itu juga belum dianggap penetapan kursi, itu hanya penetapan suara gitu. Sah ya. Kursinya bukan seperti itu gitu ya. Walaupun misalnya masyarakat bisa keterbukaan informasi sekarang kan masyarakat bisa menghitung-hitung sendiri kan gitu. Namun pada hakikatnya itu belum ditetapkan. Gitu. Penghitungannya nanti kan itu diadu ya. Perolehan total semua partai suara partai lah kita bilang. Perolehan totalnya suara yang itu baru kemudian dipakai
Ya. bilangan desimal itu ya, Ya. apa? 1, 3, 5, 7 sampai 10 ya. Jadi nanti misalnya suara sah itu. Ya, di itu- PKPU kan Ya, itu juga disebutkan gitu ya. Suara sah itu nanti disandingkan semua partai pada untuk pembagian kursi pertama itu dibagi satu. Dibagi satu. Dibagi satu Oke. semuanya. Heeh. Jadi semua suara total dibagi Iya, satu semua. dibagi ya. satu. Heeh. Nanti yang mendapat suara terbanyak itu mendapat kursi pertama. Kursi pertama, oke. Nah, jika yang sudah mendapat kursi pertama itu nanti totalnya dibagi 3. Bagi 3, yang lain yang belum dapat bagi satu. Bagi satu. Oke. Nah, gitu. Yang sudah dapat bagi 3 gitu ya. Begitu selanjutnya Iya. gitu. Oh. Makanya jika sudah dapat kursi pertama maka dia dibagi 3. Jika sudah dapat kursi kedua nanti dibagi 5. Iya, gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau misal partai X ya, semua calegnya tinggi tuh suaranya. Ya. Belum tentu semuanya itu bisa Ya. bisa naik ya. Ya, betul. Karena nanti diadu lagi dengan partai yang lain gitu ya. Karena bisa jadi kan nanti putusannya di MK. Di Siapa MK. tahu nanti ada perkara yang masuk ke MK kan. Kita makanya hari ini tidak bisa mengatakan bahwa ataupun menetapkan bahwa ini perolehan kursinya. Ya, Karena belum. karena nanti ada prosesnya. Ada prosesnya. MK, gitu. Oke. Nah, kalau itu berarti kalau kita lihat bayang-bayang sekarang ya, paling bisa dipastikan nih. Saya lihat dari angka itu paling satu partai satu kursi dulu ini. yang suaranya terbanyak di dapil masing-masing ini kayak baru kita bisa jamin satu dulu lah. Yang lainnya masih harus dihitung lagi gitu ya. Sekarang kan yang terbanyak tuh perolehan suaranya ya. Kalau di Blang Mangat tuh tetap PA ya, Partai Aceh ini tertinggi ya. Lalu diikuti Nasdem kalau tidak salah. PKB sorry. Kalau Blang Mangat PKB, sorry saya salah, PKB ya, itu yang agak tertinggi. Kalau Muara II ya, Muara II PA ya, Partai Aceh. Oke, itu masih ada 2 kecamatan lagi yang saya belum lihat. Muara I mana nih kekuatannya ya? Itu nantilah komposisi yang akan menduduki DPRK yang jelas per dapil Blang Mangat 4 ya, Ya. cetak kursinya, Ya. ya kan? Blang Mangat sama Muara I 4. 4, oke. Bukannya 7? 7 di Muara II. Oh, Muara II ya, oke. Berarti Totalnya Blang 25 ya. Totalnya Ya, 25. Totalnya 25 ya. Berarti Muara I Blang Mangat 4 ya, 8 gitu ya. Muara II 7, Banda Sakti 10. Ya. Ya, itulah dia. Nanti yang akan dari semua seluruh caleg itulah yang akan memperebutkan nanti jatah-jatah itu. Lalu Bung Armia, kita lihat di KPU nih, di nasional juga perkembangannya lagi seru-serunya nih. Malah ada hak angket lagi ke DPR, bukan hanya ke Bawaslu tapi ada hak angket. Ini bisa pengaruh nggak nanti untuk daerah kita, Pak? Untuk pada apa? hakikatnya Pada yang hakikatnya. ini pribadi Capres, dulu ya. capres ya. Ini pribadi dulu ya. Oke. Pada hakikatnya yang menjadi setelah ditetapkan itu yang menjadi ini adalah MK. MK. Nah, jadi domain suara sah pemilu itu adalah MK, Iya. bukan hak angket. Hmm. Nah, itu dia. Jadi Oke. walaupun misalnya Iya, nanti bergulir hak angket itu berpengaruh terhadap pemerintahnya, bukan terhadap pemilunya. Pemilunya tetap prosesnya Pemilunya tetap tetap proses. Jadi yang menjadi ini pemilu adalah itu di MK. di MK, ya. Nah, itu pendapat. Ya Saya benar. secara pribadi. Kata Prof Mahfud juga seperti itu ya. Kemarin dia bilang hak angket tidak akan mempengaruhi jalannya proses tahapan pemilu, tidak akan menghentikan itu. Karena dua hal yang berbeda nih. Ya. Kalau hak angket DPR tuh ingin mempertanyakan mungkin ke pemerintahnya, ke eksekutifnya dalam yang bergulir kemarin politisasi bansos dan lain sebagainya itu ya. Itu nanti akan menjadi di angket DPR ya. Ada bansos sebelum pemilu. Menjelang hari pemungutan. Itu yang kemarin sudah berkembang tuh ininya. Ya. Karena pada hakikatnya pemilu itu kan suaranya, kan kita memberikan suara. Jadi yang berhak menganulir suara itu adalah MK. MK ya. Nah, gitu. Bukan DPR. DPR itu ininya. Oke, jadi itulah lagi kencang juga ini soal capres. Tapi di Bawaslu ada informasi apa, Bang? Kalau terkait dengan perhitungan atau nantinya mungkin juga sebagai informasi juga itu memang kalau dari sisi pelanggaran yang memang dilakukan atau terjadi di wilayah misalnya di wilayah kota gitu dan memang pelanggarannya itu seperti
beberapa hari yang lalu misalnya ada pihak yang merasa keberatan karena merasa adanya satu pelanggaran yang mengakibatkan kerugian. Nah, mereka sebenarnya juga bisa melaporkan administratif ke kita. Nah, nanti kita akan lakukan sidang adjudikasi. Jadi sidang melihat kembali hasil dari pelanggaran tersebut. Misalnya nanti para pihak akan membawa bukti-bukti. Nah, dari hasil atau output dari adjudikasi itu adalah melahirkan rekomendasi kepada misalnya KIP untuk melakukan perubahan. Nah, jadi itu juga bisa dilakukan apabila ada pelanggaran. Jadi memang nggak semuanya juga harus ke MK. Jadi misalnya ada pelanggaran misalnya, itu nggak juga harus menunggu dulu ke MK. Iya. Jadi kalau misalnya memang diduga ada pelanggaran dan itu bisa dibuktikan, itu bisa juga dilaporkan ke Panwasli untuk dilakukan pengujian terhadap pelanggaran tersebut. Nah, kalau misalnya itu merugikan, dan kita akan minta KIP untuk mengembalikan keadaan atau kondisi di mana si pemilik suara itu merasa dirugikan. Gitu. Jadi masih terbuka ruang lah untuk para peserta pemilu untuk melakukan itu. Tapi publik lebih senang ke MK ya mengajukannya ya? Ya mungkin makanya kan kemarin itu yang banyak terjadi di MK itu kan sebenarnya proses untuk DPR RI dan DPD. Nah, karena kalau yang lain itu seharusnya juga bisa dilakukan berjenjang juga. Ya, kecuali mungkin saya nggak paham apabila ada pembuktian yang karena kalau yang sifatnya misalnya untuk wilayah kota ini kan suara yang masuk itu bisa langsung dibuktikan di 4 kecamatan. Nah, kalau yang lintas provinsi, lintas kabupaten, nah ini kan yang harusnya susah untuk pembuktian di wilayah, sehingga ini dilakukan di MK. Nah, jadi misalnya kalau di Loksmawe para pihak itu merasa suara yang terkumpul atau bukti-bukti C itu bisa dibuktikan dan perolehan suara mereka tidak sesuai, nah ini bisa diajukan gitu laporan administratif ke Panwas untuk diproses. Nah, kita juga nanti ada proses pembuktian juga seperti itu. Oke. Ya. Bung Ermiani gimana? Sirekap apa kabar ini? Saya singgung Sirekap juga dia. Apa kabarnya Sirekap nih? Katanya seluruh Indonesia lagi apa ya? Iya. Kalau Sirekap agak sulit kita. Langsung KPU yang tahu ya, Pak ya. Enggak, karena sebenarnya Sirekap itu kan alat bantu untuk proses pemilu ini, kan gitu. Namun walaupun dia jadi alat bantu, sekarang jadi alat utama sebenarnya, gitu. Bukan, maksudnya jadi alat utama untuk mendukung ya, alat utama untuk mendukung, karena setelah kita input dan kita itu juga masuk ke Sirekap untuk kita printkan, nah, gitu. Jadi begitu proses untuk Sirekapnya. Ini namun untuk kalau misalnya kita kita komentari Sirekap itu, jadi seperti ini. Jadi yang menjadi miss di masyarakat adalah bola panas nih. Ya, Sirekap itu sebenarnya itu menjadi kontrol untuk penyelenggara sebenarnya. Kontrol untuk penyelenggara apakah suara yang itu kan yang difoto itu adalah C hasilnya. Begitu. Jadi setelah difoto maka nanti akan diupload di web pemilunya. Yang itu tapi untuk katanya jadi alat kontrol. Terhubung atau terbaca oleh Realcon, benar? Dia seperti ini alat kerjanya. Setelah di foto itu ada Sirekap sekarang itu dia membaca huruf digital itu, namun nanti dikonvert menjadi angka. Nah, jadi ada beberapa yang kita lihat kasus di Loksmawe itu ada beberapa KPPS. Ini bukan menyalahkan KPPS ya. Jadi ada KPPS, kalau misalnya kita kan di BIMTEK itu, misalnya kalau 0 pertama itu disilang, bukan buat 0. Nah gitu. Karena ini kan yang membaca OMR, kan mesin. Jadi mesin itu apapun yang ditulis maka dia baca, dia convert terus. Makanya
ada beberapa misalnya kalau di daerah lain, kalau di Losmawe nggak nampak kali kan. Iya. Kalau di daerah lain itu terbaca 8 misalnya. Karena dibuat 0 misalnya kalau dia calon itu yang mendapat misalnya 17. Jadi dibuat di situ 0017 misalnya. Iya. Maka Berarti terbaca di saat di-convert itu 817. 817 kan gitu, karena yang membaca itu adalah mesin bukan orangnya. Namun di tingkat kecamatan itu sudah orang. Nah, Ya. di situ sudah dikoreksi nanti. Nah, gitu. Oke. Itu cara Rame Sirekap juga seperti masalah Sirekap tuh ya, sampai servernya ada di Singapura. Bahkan Sipol juga terkoneksi ke sana katanya. Ya, ini agak apa ya? Agak seru lah kita lihat di ininya ya. Di pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang juga memposting video-video itu. Ya. Namun gini sedikit terkait dengan teknis penulisan itu. Jadi padahal kita setiap KPPS itu telah membagi buku saku istilahnya untuk teknik penulisan di C-Hasil. Namun kita lihat walaupun misalnya sudah ada buku itu, wallahu alam nih apa miss-nya di mana, mereka tetap di saat kita ini ke lapangan juga misalnya buat 0. Namun makanya kita membagi di KIP Risma itu membagi korwil khusus untuk itu. Kita saya khususnya di Muara 2 itu malam sampai subuh-subuh itu untuk turun ke TPS untuk mengkoreksi itu. Jadi jika ada yang membuat 0 maka kita, karena di hasil itu boleh di step X yang bukan mempengaruhi hasil. Namun kita misalnya mempengaruhi administrasinya saja. Misalnya kalau misalnya masih dibuat 0 maka kita suruh hapus untuk dibuat X-nya. Jadi bukan hasilnya yang kita rubah, namun yang di depannya 0 itu kita suruh step X namun dipalang nantinya agar Sirekap itu dapat membaca dengan baik. Gitu. Oke, itu yang kejadian di lapangan ya. Karena huruf digital tadi ya. Ya. Jangankan soal itu, KPPS juga masih ada yang padahal sudah dibilang berulang kali penyelenggara jangan tapi masih juga ya. Oke. Di penghujung ini mungkin ini proses masih terus berjalan dan penetapan kita tunggu baru penetapan suara sah. Ya, sekali lagi digarisbawahi pendengar bahwa baru penetapan suara sah. Bukan penetapan kursi calon di DPR, tapi penetapan suara sah yang diperoleh. Kalau di kita tidak ada ambang batas ya. Kalau DPR RI 4% ya. 4% itu ambang batasnya. Kalau DPRK nggak ada. DPRA nggak ada juga. Oh, oke. Berarti di kursi daerah bebas ambang batas. Ya, nanti tetap berapapun perolehan suara tetap akan akan ada kursinya. Akan ada kursinya ya. Walaupun agak patah sedikit. Ya. Tapi itu akan ada. Artinya calon peraih gitu. Oke. Di closing statement ini, Bung Armia, apa yang setelah ini nanti pleno KIP ya di bulan Maret. Setelah selesai di kecamatan, bulan Maret pleno KIP, terus dari KIP kota ke provinsi, dari provinsi ke KPU. Nanti turun ke kita, turun perintah lagi untuk bagi kursi di DPRK ya kalau Losmawe. Mungkin kalau KIP Aceh provinsi gitu. Itu kapan waktunya? Itu setelah tanggal 30. Setelah tanggal 30 Maret. Sudah masuk Ramadan belum? Sudah ya? Malah proses rekap yang berjenjang itu sudah masuk Ramadan. Oh, sudah masuk Ramadan. Oke. Jadi di Ramadan itu masih masih setelah hari raya nampaknya baru. Oh. Berarti nggak hari raya dong ini. Malah kita ini setelah pleno di kota, kita akan diperkirakan itu di tanggal 11 atau tanggal 12 itu pleno di provinsi. Itu sudah masuk Ramadan kan gitu. Oh, pleno provinsi. Oke. Waduh, bisa nggak lebaran? Oke. Ya, ada terakhir mau ucapkan apa? Ya baik,
seperti yang dijelaskan Bung Deni tadi, ini kan masih Panjang sekali jenjangnya ya. Iya. Ini masih kita penetapan suara sahnya. Iya. Kita berharap kepada masyarakat yang juga menghitung melalui hasil salinan, kita berharap kepada masyarakat untuk tidak mempublikasi hasil tabulasinya ya. Kalau misalnya dia menghitung sendiri, itu jadikan konsumsi sendiri untuk meng-cross check penyelenggara di tingkatnya. Namun bukan untuk mempublikasi, oh ini dapat suara sekian, ini dapat suara sekian. Itu akan mempengaruhi persepsi masyarakat, seolah-olah di saat nanti ditetapkan oleh misalnya oleh KIP, itu akan menjadi bumerang misalnya terhadap persepsi masyarakat itu. Padahal prosesnya itu kan beda ya, beda dengan proses yang misalnya masyarakat membuat tabulasi sendiri dari C hasil. C hasil itu juga yang seperti kita bahas tadi, itu adalah salinan, bukan asli wujudnya, dan bisa jadi di situ ada miss ataupun kesalahan kan gitu. Namun kalaupun misalnya masyarakat membuat tabulasinya, itu kami berharap tidak dipublis ke media yang menjadi konsumsi publik ini. Karena masyarakat nanti akan menjadikan itu sebagai dasarnya, padahal dasar utamanya adalah di penyelenggara. Mungkin itu di realcon kalau melihat ya. Jadi itu prosesnya, misalkan punya data internal ya data internal saja kan. Tapi kalau di KPU atau KIP misalnya yang realcon itu kan semua caleg ada suaranya gitu ya. Totalnya ada. Jadi ini persis seperti live score sebenarnya. Masih suara sementara ini. Bisa berubah-berubah terus ya. Seperti live score. Sebelum nanti diplenokan di tingkat KIP, berarti itu sudah dikunci. Selesai dia ya. Dan persentasenya juga kan kita lihat di realcon, suara yang masuk misalkan baru 77% gitu ya. Belum 100 ya. Ya jangan sampai berhenti di 77% lah gitu. Karena gini, di web KPU itu apabila misalnya di saat kita foto masih ini, itu nggak akan maju dia persentasenya. Karena angka ini itu akan disandingkan dengan fotonya. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya C hasilnya bermasalah, misalnya nggak bisa upload misalnya, maka di situ akan pending. Gitu. Jadi apabila C hasilnya bisa diupload, maka tabulasinya juga akan bertambah. Gitu. Kecurigaan netizen macam-macam ya ketika berhenti itu ya. Ya karena itu dia kan padahal itu karena itu ya nggak bisa diupload ininya gitu. Oke. Kak Bung Willy gimana? Iya. Bang. Mungkin kalau dari kami sih pengawas itu mengajak semua semua peserta pemilu dan penyelenggara, baik dari pengawas juga atau dari pelaksana dari KIP juga, itu mari kita awasi proses ini dan kita kawal proses ini. Jadi dari beberapa waktu yang lalu itu jadi terkesan seperti memang di lapangan ya, mungkin kalau dari kami komisioner dan ini karena ini memang sudah menjadi sumpah dan tanggung jawab kami, tapi memang di tataran ad hoc itu masih ada seperti ya ini kesalahan ya biasa juga, atau kelalaian ini biasa. Nah maksud kami itu agar ini dipahami bahwasanya ini dampaknya itu luas apabila ini diabaikan atau lalai. Dan itu juga ada konsekuensi hukum di situ, sehingga memang semua pihak itu harus menjaga dari segala bentuk pelanggaran. Nah, ini perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena memang ini tahapan masih panjang dan kita juga harus awasi secara bersama-sama proses ini. Jadi jangan nanti pada saat setelah proses ini selesai baru gonjang-ganjing atau protes itu dilakukan. Jadi setiap tahapan ini silahkan berproses, silahkan berdinamika, tapi gunakan ruang-ruang untuk melakukan protes maupun sanggahan, sehingga nanti hasil yang kita harapkan itu adalah hasil yang sudah melewati proses pengawasan maupun perhitungan dengan cermat dan baik. Saya pikir
Itu harapan kita semua agar pemilu ini bisa selesai dengan damai dan lancar. Ya. Oke. Baik, terima kasih pendengar sudah bersama saya Denny Pribadi Yusman ya. Saya ulangi Denny Pribadi Yusman pagi ini. Di dialog pagi tentunya di Loks Mawai pagi ini. Kamis hari ini 29 Februari 2024 tentang penetapan hasil calon ya. Penetapan gimana sih istilahnya? Penetapan hasil suara pemilu lah, suara sah ya. Perolehan kursi ya. Belum perolehan kursi. Oke. Ini ada yang japri ke saya ya. Siapa ini? Oh, Nurbayan, Ibu Nurbayan. Kenapa Ibu? Ini beliau kan caleg PKS ya, Loks Mawai. Izin bertanya, mumpung ada Panwasli dan KIP, mau telepon dong ke RRI Ibu. Kalau mau bertanya, ada soal apa ini Ibu Nurbayan ya? Beliau nelpon saya. Saya lagi on air, jangan ditelepon si Japri. Oke. Aduh, Ibu Nurbayan ini. Ya mungkin ya. Ya, ada juga yang bertanya ini juga dari masyarakat ya. Coba Dinda tanya katanya terkait kisruh PKS dan PA di Muara 1. PKS hilang kursi karena PA menggelembungkan suara 418 suara. Muara 1 masuk itu barang antara PA dan PKS. Muara 1 juga pidana penggelembungan suara itu. Ini gimana ya? Kok saya baru dapat ini informasinya? Bener Bang? Iya, mungkin dari beberapa hari yang lalu sudah viral juga itu, sudah ada di media juga. Oh. Sudah, laporannya juga sudah masuk ke kita untuk kita proses. Oh iya. Sudah masuk ke kita laporannya dari PKS. Walah. Waduh. Iya benar. Apa sih? Kan itu yang tadi yang dijelaskan. Ini berarti ini di kecamatan proses. Iya, itu yang tadi yang saya jelaskan. Yang ada proses yang tadi ketidaksesuaian antara hasil yang ditetapkan di kecamatan dengan hasil yang dimiliki oleh saksi-saksi partai. Salah satunya mungkin PKS. Dan itu sudah dilakukan laporan ke Panwas dan itu sudah ditindaklanjuti. Ya. Boleh kita terima ya, Bu Nurbayan mau bicara nih sama. Tapi waktunya sudah sempit Ibu. Saya nggak tahu dari tadi saya lihat apa ini, siapa yang telepon gitu ya. Karena lagi bicara. Tapi itu sudah dibenarkan oleh Panwasli ya kasusnya di Muara 2. Di Muara 1. Oh sorry di Muara 1 ya, Muara 1. Dan itu sedang diproses juga. Sedang diproses ya. Iya. Oke Bu Nurbayan, jadi ini sedang diproses ya. Tenang saja, nanti ada alurnya lah ya. Tapi kalau Ibu Nurbayan kan dapil Muara 2 ya. Oh yang persoalan di Muara 1 gitu ya. Oh pantes PPK-nya saya telepon nggak ngangkat ketua PPK-nya. Aduh, saya nggak ke sana ya. Aduh, ini ya PKS dalam hal ini sudah mengirim surat, tetapi tidak ada respon. Maksudnya ini ketua partainya, Bang. Ketua partai Ibu Nurbayan. Aduh. 081167158893 ya. Bu kalau mau bicara di nomor tersebut 081117158893. Aktif Bu Maimun nomor WA-nya? Aktif ya. Oke, kita akan coba ini. Kami tunggu Bu, silakan di 081167158893. Boleh ya kita dengarkan saja ya, karena ini ada persoalan. Halo, assalamualaikum. Ya. Oke,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Armiadi di sini, ada juga Panwas, Yuli Asbar. Ya. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bang Denny. Kesempatan sangat berharga nih kita bisa berkomunikasi. Ya, tolong radionya dikecilkan sedikit, Ibu. Agak Oke. bising-bising. Baik. Oke. Saya selama ini alhamdulillah berkomunikasi dengan Panwasli. Namun kita mungkin agak terkendala komunikasi dengan KIP ya. Oh gitu. Jadi ya alhamdulillah hari ini kita bisa dengarkan langsung tadi statement dari Pak Armiadi. Tempuh komunikasi antara kita pihak konsentan dari pemilu kali ini dengan pihak penyelenggara KIP. Namun kemudian juga kita sudah kirimkan surat ke KIP, namun kita juga belum mendapatkan jawaban. Nah sebelumnya di komunikasi sebelumnya saat terjadi penggelembungan suara di hari yang sama, kita sudah berkomunikasi dan ada informasi yang berbeda begitu di lapangan dengan apa yang disampaikan ke kita begitu. Nah, yang kita pahami untuk penyelesaian tingkat PPK, untuk permasalahan di tingkat PPK, kita penyelesaiannya di tingkat PPK dan itu yang sebelumnya dijanjikan kepada kita gitu, dijanjikan untuk revisi begitu. Namun tadi saya mendengar dari Pak Armiadi bahwa ini akan diselesaikan di KIP begitu, di level KIP Kota Losmawe. Nah, ini yang saya baru dengar pagi ini gitu dari Pak Armiadi bahwa ini jawabannya gitu dan kita selama ini tidak diberikan informasi apapun. Nah, dan kita sampaikan bahwa yang kita pahami aturan-aturannya jika permasalahan tingkat PPK ya silahkan direvisi saja gitu. Toh bukti-bukti penggelembungan suara juga kita sudah berikan. Kemudian juga Panwascam juga sudah memberikan surat keberatan, surat penyelesaian lah begitu, saran perbaikan. Panwasli juga sudah menemukan tindak kelalaian di sini ataupun kesalahan. Ini pidana, pidana dan kita melihat jika proses ini dilanjutkan ke KIP tidak direvisi di level PPK gitu. Ya kita juga akan mengambil langkah-langkah hukum gitu. Artinya ada kesepakatan bersama di sini gitu. Karena kita juga di setiap komunikasi ada kita punya bukti Bang. Mulai video, rekaman suara, foto itu kita semua punya bukti proses kejadian di hari H itu gitu. Nah saya pikir kita masih berharap ada itikat baik begitu dari pihak KIP untuk menyelesaikan ini seperti saran awal gitu. Namun jika ini tetap dilanjutkan penyelesaiannya di level KIP Kota Losmawe di pleno gitu, maka ya tentu akan ada langkah hukum yang kita ambil Bang. Dan sebenarnya ini sangat tidak kita inginkan begitu, sangat tidak kita inginkan. Namun karena kita ingin memberi dampak Bang. Jangan sampai pemilu-pemilu yang akan datang hal seperti ini terulang kembali gitu. Ini pemilu kita jadi tidak bermartabat begitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Denny. Terima kasih Bu Nurbayan fasilitas waktu yang diberikan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Ibu Nurbayan ya, Ketua PKS Losmawe. Berarti benar Pak. Ya tadi kan sudah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang ada protes dari salah satu partai. Tadi saya sampaikan tadi di awal, itu kan PKS. Tadi saya nggak sebut partainya. Mereka protes karena sebenarnya bukan artinya ada kehilangan suara, tapi memang ada proses protes tidak sesuai gelembung gitu ya. Kalau gelembung maksudnya
hasil yang disampaikan oleh PPK itu tidak sesuai, rekapnya tidak sesuai dengan hasil perolehan yang di TPS. di TPS. Yang Karena aslinya ya. saksi itu tiap hari mencatat Ya, semuanya. Mencatat pada saat rekapnya itu hasil yang dikeluarkan untuk semua partai itu tidak sesuai. Nah, sehingga partai PKS mungkin merasa ini akan berdampak pada perolehan suara, ya, sehingga melakukan protes pada saat itu. Dan itu juga sudah disampaikan laporannya ke Panwasli Kota, dan itu sudah kita tindak lanjuti juga, sudah kita terima laporannya pada tanggal 26 kemarin. Dan ini sedang berproses juga. Jadi walaupun di satu sisi tadi memang ada tahapan rekapitulasi di kota yang nantinya juga ini kan proses berjenjang tadi, tapi proses hukum atau proses pelanggaran yang dilaporkan kepada kami juga tetap berjalan, jadi tidak hilang gitu. Jadi ini tetap berjalan bersama-sama. Jadi semoga kita harapkan ya proses di rekapitulasi juga berjalan, hukum juga bisa berjalan dengan baik. Jadi sehingga nanti tidak ada pihak yang dirugikan lah dalam proses ini, seperti itu. Tapi keep unrespond atau no respon? Enggak, dia seperti ini, Pak. Ada ininya ya, ada korwil masing-masing ya? Iya, enggak, itu yang pertama. Yang kedua, jadi setelah kita telusuri, kita kan setelah dapat surat dari Panwascam ya waktu itu. Jadi kita telusuri bahwa pleno di tingkat Kecamatan Muara 1 itu sudah ditutup. Oke. Itu sudah ditutup. Otomatis itu nggak mungkin lagi dibuka karena keputusan tertinggi itu adalah di pleno itu. Jadi pleno sudah ditutup dan keberatan saksi telah disampaikan ke Panwas dan Panwas telah menyurati kita, maka prosesnya itu hanya ada di satu tingkat di atasnya. Kalaupun saran perbaikan. Ya, di keep nanti berarti. Iya, gitu. Jadi nantinya istilahnya apakah itu tidak diinikan oleh PPK, itu nanti di pleno KIP itu juga hadir PPK nantinya. Jadi PPK yang membacakan hasilnya. Jadi tidak serta-merta itu diabaikan. Nah, gitu dia. Karena kan ada saran perbaikan dari Panwas kan. Nah, itu dia. Baik, oke. Saya rasa sudah cukup ya. Sudah lewat waktunya, tapi ada yang masuk di ujung-ujung. Saya lihat, aduh. Baik ya. Sampai di sini pendengar dialog Loksmai pagi ini tentang penetapan hasil calon ya sesuai PKPU. Saya Denny Priwadi Yusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.